Ke sorotan selanjutnya, merespons kasus calon dokter spesialis anestesi yang memerkosa anak pasien, Menteri Kesehatan bilang akan bekerja sama dengan Kemenristek Dikti untuk memperbaiki sistem pendidikan spesialis. Hal ini disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat kunjungan kerja ke Kuburaya, Kalimantan Barat pada Rabu pagi. Kasus kekerasan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung menjadi PR besar bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristek Dikti. Memastikan dokter-dokter yang dihasilkan bukan hanya terampil bekerja, tetapi juga mulia dari hatinya. Itu adalah PR besar bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristek untuk memastikan agar dokter-dokter yang kita hasilkan itu memang bukan hanya terampil dari sisi pekerjaan, tapi juga mulia dari hati. Dan insya Allah nanti hari Senin kita mau respon bersama untuk benar-benar memastikan kita memperbaiki pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Kesorotan lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru kasus suap hakim dalam vonis lepas perkara ekspor minyak sawit mentah 2022. Satu tersangka baru merupakan Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafi'i. Tersangka baru menurut Kejaksaan Agung berperan menyiapkan uang permintaan Muhammad Arif Nuriyanta 60 miliar rupiah dalam bentuk mata uang asing. Menurut temuan penyidik Kejagung, uang telah disiapkan Muhammad Syafi'i 3 hari setelah dikonfirmasi oleh penasihat hukum yang kini juga berstatus tersangka, yakni Marcella Santoso dan Arianto Bakri. Penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kejaksaan Agung sejauh ini belum mengungkap dari mana asal uang 60 miliar rupiah yang diberikan oleh tersangka Muhammad Syafi'i kepada 4 hakim dan 1 panitera yang jadi penghubung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar bilang sumber uang suap saat ini masih diusut. Ya, itu tadi yang kita sebut bahwa ini akan terus digali. Misalnya apakah memang 60 itu dari dia? Kalau bukan dari dia, dari siapa? Kalau misalnya dari korporasi yang mana? Apakah 1 korporasi, 2 korporasi, 3 korporasi, atau berapa korporasi? Nah itu akan terus didalami, ya. Siapa? Mahkamah Agung menanggapi penetapan tersangka 3 hakim dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas terdakwa korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. MA memberhentikan sementara ketiga tersangka dan akan memberhentikan mereka secara tetap jika telah ada putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Tipikor, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menilai kasus suap 4 hakim harus dijadikan momen reformasi hakim. Sahroni bilang kasus hakim menerima suap jangan sampai menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Hakim di Republik ini harus dibenahi. Dan kita nggak mau ini jadi masyarakat itu hilang trustnya terhadap kita. Nah, dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan dari apa yang
ada sekarang ini. Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat terkait perkara suap 4 hakim dalam putusan lepas korupsi ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah uang tunai pecahan rupiah termasuk uang tunai asing terbaru. Penyidik menyita 3 mobil tambahan sebagai barang bukti termasuk 2 unit sepeda motor Vespa sebagai barang bukti. Tidak hanya itu, dalam penggeledahan terakhir penyidik Kejagung juga menyita 4 unit sepeda Brompton. Dan inilah ketiga hakim yang menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka diduga menerima suap dari pengacara para terdakwa. Menurut Kejaksaan Agung, ketiga hakim ini ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu, Muhammad Arif Nuryanta, yang diduga meminta 60 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO tahun 2022 lalu memberikan denda pokok 1 miliar rupiah masing-masing terhadap 3 perusahaan. Selain itu, ada juga pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 900 miliar rupiah lebih untuk Permata Hijau Group, 11 triliun rupiah lebih untuk Wilmar Group, dan 4,8 triliun rupiah untuk Musimas Group. Jaksa bilang, terdakwa perusahaan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Namun dalam putusan 3 hakim yang menangani perbuatan ketiga perusahaan bukanlah tindak pidana sehingga diputus lepas atau onslag.